Tower edisi cerita horor. Diary. Maksudnya apa sih? Oke, jadi di sini ada aku Airi. Yeay. Oke, langsung aja kita main ya. Oh ya, sabar. Nama mapnya adalah ini. Bahasa Korea aku ngerti. Jadi pokoknya itu. Oke, langsung aja kita main. Let's go, play do it. Siapa dulu yang cerita aku ya? Oke, karena kamu yang aku nggak tahu. Cerita ulurnya. Udah, ini lama kami. Lama kali ke kamu. Lumayan ngelek. Record ngelek nih bos, senggol dong. Jadi kali ini aku bakalan cerita tentang kuntilanak yang terbang dari pohon ke rumah orang. Iya. Jadi itu ada, ini cerita tetangga aku ya. Jadi itu ada kan tetangga aku baru pulang kerja, rasanya capek tuh kan. Jadi dia waktu pulang kerja nih, jalan kerja sampai masuk gang, terus masuk gang lagi. Nah setelah itu dia tuh berhenti kan sebentar di rumahnya. Kayak misalnya ngapain gitu atau bengong gitu, saking stresnya. Nah tiba-tiba dia tuh kayak dengar suara kecil banget ketawa. Jadi kan kalau misalnya kunti tuh suaranya tuh kayak deket, itu berarti dia jauh. Ini suaranya kayak jauh, berarti itu deket. Nah dia dengarnya tuh jauh, berarti itu kan deket ya kan. Jadi dia nggak berhenti, cuma kayak biasanya kalem anjay. Bagus. Jadi setelah itu dia tiba-tiba waktu dia bengong, dia tuh kayak ngeliat sesosok kuntilanak sesosok kuntilanak yang lagi nyebrang dari pohon ke rumahnya, kayak nembus rumahnya gitu. Yang nembus rumahnya gitu, dan seremnya tuh kayak kuntilanaknya tuh hampir ngerampas rambut dia. Oh my god. Kuntilanaknya tuh btw warnanya warna merah ya. Oh my god. Nah setelah kejadian itu tuh dia emang kayak depresi gitu loh. Jadi ya dia trauma berat gak sih, karena hampir dijambak oleh kuntilanak yang gak tahu sosoknya dari mana. Oh my god. Emang enggak, pohon rambutan woi. Ya, pohon rambutan itu punya kebunnya tetangga aku. Nah jadi sekian ceritanya, segitu aja. Sekarang giliran Hanin. Oke, kan aku kan ini kuat lagi. Aku kan tidur sama nenekku ya kan guys ya. Ini cerita Hanin ya. Terus aku kan belum tidur, itu jam 2 kan. Itu aku masih mau main HP. Terus lah aku digangguin ya kan. Nah jadi sama kayak cerita kunti juga. Ini dia ketawa lah. Aku kan mau tidur ya kan, udah siap, udah pakai bedak ini. Aku tinggal tidur. Ternyata si kunti itu ketawain aku. Entah gara-gara mencong-mencong pakai bedak ya kan. Dikatainnya gitu. Jadi baru udah langsung tinggi dia, terbang kayak entah kemana, lagi ada suaranya kan. Jadi saran aku ya, si kunti itu harus pergi secepatnya dari dunia ini. Karena kunti itu sering banget biasanya harga diri gue itu diinjak-injak sama si hantu jelek itu. Iya kan, orang-orang pada gak percaya, tapi aku percaya. Udah segitu dong. Terus banyak kan masih ada. Terus pas gak sengaja tidur, itu nenek aku ketawa tiba-tiba senyum-senyum sendiri. Oh my god. Oke udah. Terus aku bilang, nenek kenapa nak? Itu kan aku bilang, gak ada, ketawa doang dia. Terus aku takut, langsung aku bilang, oh my god kenapa nek? Gitu. Baru nenek aku tidur langsung, entah kenapa dia tiba-tiba tidur. Terus udah aku tidur ya kan. Muncul lagi si ketawa kunti jelek itu. Dan aku bilang, jangan ganggu aku sedang mau tidur ya kan. Ya jelas lah, dia mah semakin mengganggu ya saya. Oke, dan segitu juga. Udah. Oke, aku cerita lagi ya. Ini cerita mungkin cerita terakhir. Jadi ini cerita yang dialami sama kakak aku. Ya, makasih ya kak ceritanya. Jadi ini tuh cerita kecil ya. Jadi kakak aku tuh waktu ceritanya tuh judulnya diculik Wewe Gombel. Itu kan ada yang pria itu. Makanya dia kayak gitu, dia diculik sama Wewe Gombel. Ya diam dulu. Jadi aku kecil tuh kakak tuh pernah diculik Wewe Gombel. Jadi gini tuh ceritanya. Jadi waktu di sore hari itu kan hujan tuh ya. Terus kakak aku tuh pernah deket banget sama babysitter. Sama babysitternya. Jadi babysitternya dia punya anaknya ini namanya, kita asingkan aja namanya. Jadi kita sebut aja dia Kak Dola. Jadi Kak Dola ini tuh deket banget sama kakakku. Kayak misalnya udah kayak kakak adik lah ya. Ya udah deh, jadi itu hujan-hujan itu kakak aku tiba-tiba tuh kayak ngerasa dia tuh diajak sama Kak Dola ini ke dalam hutan. Nah waktu dalam hutan udah masuk tuh ya, tiba-tiba tetangga aku yang jualan itu di kedai-kedai itu tuh kayak melihat dia, kakak aku kayak cuma jalan sendiri, padahal sebenarnya tuh di mata kakak aku tuh dia sama Kak Dola. Dan dari situlah Nekpon langsung ngajak kakak aku untuk pulang. Nah setelah kejadian itu diruqyah dong, bukan diruqyah sih, dibacain surah-surah di hutan-hutan itu. Dan ya emang benar di situ emang ada sosok Wewe Gombel yang suka banget sama anak-anak, terkhususnya untuk Hanin.
Nah jadi ya gitu. Oh, jadi aku mau cerita lagi nih. Ini cerita tentang kakak aku yang kedua. Tadi kan kakak aku yang pertama, sekarang kakak aku yang kedua. Ini mungkin ceritanya cerita pendek ya. Jadi tuh ceritanya kayak gini. Kakak aku yang kedua ini masih kecil. Iya, cerita masih kecil gitu. Jadi dia kebangun terus dia tuh kebangun tengah malam karena mendengar suara anak kecil kan. Karena rumah ini tuh bekas Belanda. Nah, karena aku tinggali, jadi kakak aku tuh keluar kamar mendengar suara-suara itu. Jadi kakak aku keluar kamar, dia tuh tiba-tiba melihat sosok anak kecil yang ngajak dia main. Itu tepatnya tuh di jam 2 malam ya. Mau lihat itu serem banget sih. Anak Belanda gitu. Jadi diajak main kan. Terus mom itu keluar dari kamarnya karena mendengar suara kakak aku ngomong sendiri. Padahal tuh di mata kakak aku tuh dia tuh ngomong sama si anak Belanda itu. Jadilah ya kakak aku langsung dibawa ke kamar lagi. Terus pintunya dikunci biar dia nggak keluar. Takutnya tuh itu kayak ngebahayain dia banget. Jadi segitu aja ya cerita dari kami. Ayo kita closing video. Ya, jadi segitu aja cerita dari kami. Semoga kalian suka sih ceritanya. And see you again. Bye-bye. Jangan lupa like, follow, comment, and share video ini dari TikTok. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Bye.